warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giralida Salfi Ajira dengan NIM 2304090098. Saya Dani Fitria Maulida dengan NIM 2304090105. Kami akan menampilkan video mengenai praktik supervisi klinis dalam mata kuliah supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Dalam dunia pendidikan, mengajar bukan hanya soal mentransfer ilmu, tetapi juga tentang memahami bagaimana metode pengajaran yang digunakan dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan Supervi dalam mencari solusi atas permasalahan dalam metode mengajarnya. Gimana ya cara paling bagus buat mengajar materi genetika ini? Karena kan banyak metode yang bisa dipilih, tapi kayaknya ada hal yang perlu saya perbaiki dalam mengajar deh. Soalnya siswa itu sering bingung dengan materi ini, terus materi yang saya sampaikan ini efektif atau tidak ya? Selamat pagi Ibu, apa ada waktu sebentar? Ada, silakan masuk. Baik Ibu. Selamat pagi Bu, apa ada waktu sebentar? Ada, saya ingin berkonsultasi sedikit Ibu mengenai permasalahan saya dalam mengajar. Apakah bisa Ibu? Oh iya, boleh, silakan. Terima kasih Bu. Bagaimana Ibu? Silakan. Jadi Ibu, saya ini sedang kesulitan dalam menentukan metode yang baik untuk mengajar materi genetika ini Ibu, karena saya ini merasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki dalam cara saya mengajar materi ini. Karena dari siswa saya ini beberapa ada yang belum mengerti mengenai materi ini, kemudian mereka juga belum bisa memahami materi ini. Mengajar genetika memang susah ya Ibu ya. Mungkin Ibu udah pernah mencoba metode pembelajaran yang baru, atau kalau Ibu ada kekurangan dalam RPP Ibu atau cara Ibu menjelaskan? Iya Ibu, saya ini sudah mencoba belajar pendidikan, kemudian untuk RPP dari saya sudah saya persiapkan seperti ini. Silakan. Untuk metode ini itu saya itu bingung Ibu untuk metode yang tepat dalam mengajar materi itu seperti apa, kemudian bagaimana sih cara saya untuk memperbaiki hal ini. Kemudian saya juga ingin memperbaiki cara saya mengajar untuk siswa agar siswa itu dapat lebih paham. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Apa sih yang Ibu harapkan dari supervisi klinis ini? Saya ini berharap dengan supervisi klinis ini, saya ini bisa mendapatkan metode yang paling tepat untuk mengajar materi mereka. Kemudian saya ini berharap untuk saya sendiri bisa meningkatkan kualitas belajar saya, sehingga ketika saya mengajar siswa itu bisa paham. Mari kita lakukan supervisi klinis ya Ibu. Saya akan memberikan arahan dan kita bisa mengevaluasi hasilnya setelah pengajaran. Kapan Ibu bisa melakukan supervisi klinis? Untuk waktunya kalau Rabu depan bagaimana? Saya ada mengajar genetika di kelas 12/4 pukul 11 pagi. Kalau Rabu depan sepertinya saya bisa. Nanti untuk instrumennya kita bisa menggunakan RPP yang sudah Ibu buat, dan saya akan mencatat observasinya berdasarkan rubrik yang sudah kita sepakati. Ini untuk instrumen penilaiannya. Terima kasih. Berarti Rabu depan ya? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa.
itu ada semi dominasi. Jadi pengertian semi dominasi ini apa sih? Coba dibaca Mbak Hana. Semi ini akan menjadi pola dan sifat di mana dalam keadaan tersebut fenotik yang muncul adalah fenotik intermediate atau yang dalam kedua itu Nah, betul. Makasih Mbak Hana. Nah, jadi semi dominasi ini pola pewarisan di mana dalam keadaan heterozigot fenotip yang muncul adalah fenotip intermediate atau di antara kedua bentuk homozigotnya. Jadi apa itu intermediate? Jadi intermediate itu gabungan dari dua individu ini. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat ini warna apa anak-anak? merah, Kemudian ini warna apa? putih, Dihasilkan warna apa anak-anak? Nah, jadi di sini itu ketika induknya itu berwarna merah, kemudian disilamkan dengan induk yang berwarna putih, akan menghasilkan bunga yang berwarna berbeda dari kedua induknya. Jadi dihasilkan warna pink. Itu dari warna apa? Dari warna merah dan putih, warna tengah dari kedua warna induk tersebut. Jadi dihasilkan warna pink ini sebagai warna intermediate-nya. Ini itu berdasarkan pola pewarisan sifat intermediate dari grup 2018. Bisa dilanjutkan anak-anak. Kemudian di sini itu ada yang bisa menjelaskan mengenai ini. Baik, kalau tidak ada yang angkat tangan, ibu jelaskan ya. Jadi di sini itu ketika bunga fosfor ini disilamkan dengan maaf ya, bunga warna merah disilamkan dengan bunga warna putih dengan gamet CR dan CW akan menghasilkan F1 pink atau warna intermediate-nya. Kemudian ketika warna pink ini disilamkan dengan sesama warna pink akan menghasilkan F2 generasi dengan warna merah, kemudian warna pink, kemudian warna putih. Jadi ada yang tahu nggak sih di sini kenapa warnanya itu bisa menjadi pink bukan merah atau putih? karena ini merupakan warna tengah-tengah dari merah dan putih. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Safira. Ya, terima kasih Safira sudah menjawab. Jadi jawaban Safira ini betul, tapi di sini itu kenapa warnanya pink? Karena 50% dari protein warna merahnya ini tidak mencukupi untuk menumbuhkan pigmen warna merah, sehingga pigmen warna merah yang terbentuk itu sedikit, sedangkan pigmen putihnya itu juga sedikit. Jadi warna pink ini karena kedua pigmen itu selanjutnya Metode pengajaran Bu Selvi ini cukup interaktif, tetapi mungkin ada kebutuhan untuk memperjelas beberapa konsep yang tampaknya sulit dimengerti oleh siswa. Dalam hal ini, teknik pemberian contoh mungkin bisa ditingkatkan agar siswa lebih paham. Gimana menurut Ibu? Apakah Ibu masih merasa ada hal-hal yang perlu diperbaiki? Iya Ibu, saya ini merasa ada beberapa bagian yang saya sampaikan itu kurang jelas. Pertama, ketika saya menjelaskan bagaimana penerapan alloy gender itu dalam kehidupan. Kemudian beberapa siswa itu tampak kebingungan Ibu saat saya memberi contoh soal dalam materi gender kita tersebut. Kemudian saya juga masih bingung Ibu apakah penjelasan saya ini sudah cukup atau masih kurang. Betul Ibu. Tadi saya juga melihat ada beberapa bagian di mana ini bisa memberikan contoh yang lebih aplikatif atau visual agar konsep genetika yang abstrak ini bisa lebih mudah dipahami sama siswa. Selain itu, Ibu bisa memberikan waktu lebih banyak untuk diskusi agar siswanya ini lebih aktif. Ini mungkin
juga masih ada yang perlu diperbaiki. Kemudian dari segi strategi pelajaran, kemudian saya juga perlu memperbaiki dari segi waktu yang diberikan untuk setiap materinya ya. Saya juga setuju ya. Lalu ibu bisa mencoba untuk menyesuaikan alokasi waktunya agar lebih fleksibel dan membuat variasi dalam metodenya. Pelajaran khususnya seperti diskusi kelompok atau penggunaan media visual. Nah, terima kasih banyak Ibu atas masukan dan feedback Ibu. Ini sangat berarti untuk saya. Saya juga bisa meningkatkan metode pengajaran saya sehingga saya bisa membuat siswa lebih paham sekarang ini. Sama-sama ibu, pastinya sudah melakukan yang terbaik ya ibu. Ibu bisa terus berusaha dan jangan ragu untuk mencari solusi yang Terima kasih ya Ibu. ya sama-sama. Dengan dukungan supervisi klinis, Supervi belajar untuk terus berkembang dan mengasah kemampuannya dalam mengajar. Dalam setiap refleksi dan feedback, ada peluang untuk menjadi lebih baik. Begitu pula dengan kita, dalam perjalanan pendidikan, supervisi adalah langkah penting untuk mengasah kompetensi sebagai pendidik.